Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Dai Handsome. Pada kali ini kita akan sharing lagi kepada Anda. Ini masih tetap di bab sholat, syarat-syarat sholat itu ya. Pada kali ini kita mohon dukungannya kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Karena apa? Ilmu agama itu sangat penting, karena kata kitab Subhat Ibnu Ruslan, Bismillahirrahmanirrahim, wa kullu man biwairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun lang yuqbalu. Jadi setiap orang yang melakukan ibadah tanpa menggunakan ilmu agama, maka ibadahnya itu ditolak, tidak akan diterima. Maka penting sekali belajar ilmu agama. Pada kali ini kita akan beri judul aurat wanita merdeka di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Mana batas aurat laki-laki itu? Batas aurat laki-laki itu yaitu di antara pusar, di antara lutut. Jadi aurat bagi seorang laki-laki itu di antara pusar dan lutut. Jadi semua laki-laki itu tidak boleh katoan aja, maksudnya pakai celana pendek aja, nggak pakai baju, pakai celana pendek dibawa di atas pahanya, maka itu hukumnya haram. Jadi aurat seorang laki-laki itu di antara lutut dan pusar. Terus bagaimana, di mana aurat perempuan merdeka di dalam sholat? Adapun aurat wanita merdeka di dalam sholat yaitu selain wajah dan kedua telapak tangannya, baik dohir maupun batin, sampai ke pergelangan kedua tangannya. Jadi aurat wanita, seorang wanita di dalam sholat yaitu selain wajah, selain telapak kedua tangannya hingga ke pergelangannya, itu yang bukan aurat di dalam sholat. Amma auratul hurrati kharijat sholati fajami'u badaniha wa auratuha fil khulwati kadzakari. Adapun aurat wanita di luar sholat, misalnya auratnya wanita di luar sholat, tidak sholat maksudnya di luar, adalah semua badannya. Jadi aurat wanita di luar sholat itu seluruh tubuhnya itu namanya aurat. Adapun ketika di tempat yang suci, di yang sepi, maka aurat perempuan itu hukumnya sama dengan orang laki-laki. Misalnya tidak menutup aurat, maksudnya itu tidak apa-apa, tapi kalau melihat ke tempat kemaluannya walaupun sendirian itu dihukumi makruh, seperti itu. Terus syarat sholat yang ketiga yaitu adalah bertempat di tempat yang suci. Jadi kalau orang sholat itu tempatnya harus suci, maka sholatnya orang itu tidak sah, atau tidak sah sholatnya seseorang kalau di pakaiannya itu disentuh najis. Jadi orang yang sholat itu kalau pakaiannya tersentuh najis, maka sholatnya itu tidak sah, baik saat berdiri atau baik saat duduk, baik saat ruku, baik saat lagi sujud. Kalau kejatuhan barang najis, maka sholatnya itu tidak sah, seperti itu. Terus syarat sholat yang keempat yaitu adalah harus mengetahui masuknya waktu atau menyangka masuk waktu berdasarkan dengan ijtihad. Jadi kalau sholat itu harus
tahu masuknya waktu atau dengan berijtihad saja, dengan keyakinan saja bahwa sekarang maksudnya sudah waktunya sholat, seperti itu. Jadi kalau tidak tahu waktunya maka sholatnya itu tidak sah. Terus bagaimana sholatnya orang yang tidak tahu waktu itu langsung sholat? Falau shalla bi ghairi dzalika lam tasihha sholatuhu wa in sadafal waktu. Kalau saja sholat itu dengan tidak mengetahui waktu, misalnya tidak mengetahui waktu itu langsung sholat, maka hukumnya itu tidak sah walaupun sholat itu tepat di waktunya sholat itu. Jadi sholatnya itu tidak sah kalau tidak mengetahui waktu, walaupun sholatnya itu tepat waktunya, itu tidak sah. Terus yang kelima, syarat-syarat yang kelima, al-khamisu istiqbalul qiblati ayil ka'bati. Syarat sholat yang kelima yaitu harus menghadap kiblat. Jadi kalau sholat itu harus menghadap kiblat. Karena apa kiblat itu dinamakan disebut dengan kiblat? Sumiyat kiblatan li'annal musalliya yuqabiluha wa ka'batan lirtifa'iha. Ka'bah itu disebut Ka'bah. Alasan Ka'bah itu disebut Ka'bah, sesungguhnya seseorang yang melakukan sholat itu maka harus menghadap ke Ka'bah, seperti itu. Wa ka'batan lirtifa'iha, dan disebut Ka'bah karena apa? Ka'bah itu disebut Ka'bah karena ketinggiannya, seperti itu. Wa istiqbaluha bisadri syartun liman qadarah alaihi. Bagaimana syaratnya menghadap kiblat? Syaratnya menghadap kiblat itu adalah harus menghadap dengan dada di dalam melaksanakannya. Kalau menghadap kiblat itu harus menghadap dengan dada. Wastasnal musannifu ma dzakaruhu biqaulihi, dan di sini musannif mengecualikan dari hal ini yang beliau dijelaskan dengan perkataan beliau di bawah ini. Bolehkah kita kalau sholat itu tidak menghadap kiblat? Diperkenankan tidak menghadap kiblat. Misalnya kita sholat itu boleh tidak menghadap kiblat. Waktunya kapan? Di saat melaksanakan sholat di dalam dua keadaan. Jadi kita kalau sholat di dalam dua keadaan itu boleh tidak menghadap kiblat. Apa itu? Yang pertama yaitu di dalam keadaan genting sekali, ketika kita itu melaksanakan perang, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Kalau kita itu lagi melaksanakan perang, di waktu peperangan, maka kita itu walaupun tidak menghadap Ka'bah itu tidak apa-apa, tetap sah, baik sholat itu sholat fardu, baik sholat itu sholat sunnah, itu tetap sah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, yang boleh kita tidak menghadap Ka'bah ketika kita melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan. Jadi kita kalau melakukan sholat sunnah di atas kendaraan di saat bepergian, maka boleh tidak menghadap ke kiblat. Itu saja dari saya. Apabila ada pemahaman atau makna yang kurang pas, saya mohon maaf. Dan sekiranya apabila video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share di sosial media Anda dan dibagikan kepada teman-teman supaya dapat manfaatnya juga. Dan tunggu saja episode berikutnya. Dan referensi ini diambil dari kitab Fathul Qorib Al-Mujid Sahifah 13. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.